selanjutnya kita akan menyimak penjelasan Ustadz Mu'alim terkait bagaimana dengan fenomena yang dijelaskan oleh Pak Dr. Abidin Wakano tadi terkait takbiran. Yang seharusnya takbiran itu disambut dengan penuh kekhidmatan, tetapi ada fenomena lain, ada misalnya arak-arakan motor dan bahkan mengakibatkan kecelakaan dan sebagainya. Ya, silakan Ustadz Mu'alim. Iya, terima kasih. Memang sebenarnya kita salah memahami perintah ya. Walitakabirullah. Itu kan perintah untuk bertakbir. Berarti bertakbir itu apa? Mengucap Allahu Akbar. Yang diperintahkan adalah mengucapnya. Tetapi kemudian secara budaya itu kan bergeser menjadi takbiran. Akhiran an ini kan kata benda ya. Jadi sehingga dia menjadi sesuatu, dan sesuatu ini dipahami berbeda oleh setiap budaya yang berbeda, oleh setiap masyarakat yang berbeda. Ya, di Ambon, nah kita langsung ke Ambon saja, dan di Maluku pada umumnya, sesuatu ketika itu adalah keramaian, maka orientasinya adalah pesta. Ya, saya lihat gitu ya. Keramaian apa saja? Kalau saya lihat ada orang pengantin, ada hajatan lulusan kuliah, itu kan ujung-ujungnya nanti ada pesta dan sebagainya. Kenapa ya? Karena sudah menjadi sesuatu, sudah menjadi kata benda. Nah, untuk menyikapi ini, kita kembalikan pemahaman masyarakat bahwa sebenarnya malam Hari Raya Idul Fitri itu perintahnya adalah kita memperbanyak kalimah takbir, tahmid, tahlil, kan? Kita ada semua kalimat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan sudah ada takbirnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya. Terus kenapa kemudian anak-anak muda itu bukan ucapannya yang dibesarkan, tetapi tindakannya untuk keramaian? Ini sebenarnya memang sesuatu yang bisa kita maklumi ya. Anak-anak muda itu kan darahnya masih darah yang panas, dia harus aktif ya. Dia harus bergerak, ya, dia harus berinovasi. Nah, maka disinilah tugas para dai, tugas para kiai, tokoh masyarakat untuk mengalihkan bagaimana darah muda yang begitu panas dengan aktivitas gerakan tadi yang tidak bisa dibendung, tapi kita arahkan pada sesuatu yang positif. Maka bacaan takbir yang kemudian menjadi takbiran dalam arti berjalan keliling, ada yang naik motor, ada yang mobil, itu kita positivisasikan, kita positifkan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, termasuk tadi saya mendengar bagaimana itu mereka kita arahkan untuk kembali ke masjid misalkan. Nah, kembali ke masjid. Karena memang sebenarnya ya di masjid-masjid itulah, di rumah-rumah itulah mereka harus bertakbir. Dan kalau misalkan ini kita share aja ya, di kampung-kampung kita dulu di Jawa, itu mereka punya tradisi untuk menyikapi hal itu. Karena sama sih sebenarnya fenomenanya sama. Ya, anak-anak muda suka bawa mobil, motor, kemudian trek-trekan di malam takbiran itu. Karena apa ya? Dianggap itu pesta. Dianggap itu pesta. Nah, kalau di tradisi Jawa dulu kita setiap kampung itu mempunyai tinggal menghitung ya. Berapa masjid, berapa musola, kita adakan lomba kreasi, takbir keliling. Jadi mereka bisa bikin gambar apa masjidnya, onta, ada yang bikin pesawat, ada apa. Nah, itu dikarak oleh anak-anak TPQ, anak-anak diniyah sambil membaca takbir. Ya, membaca takbirnya itu dinilai. Kalau dengar dinilai gitu kan mereka semangat kan. Nah, dinilai hiasannya mungkin juga dinilai. Tidak boleh ada petasan di situ, tidak boleh. Dijaga oleh banser, dijaga oleh hansip, dan alhamdulillah tertib mereka. Nah, terus sekarang ini kecerdasan untuk mengalihkan kebiasaan anak-anak muda itu harus kita miliki. Jadi salah satunya mungkin bisa kita arahkan ke situ. Yang lain juga setidaknya ada wawasan yang kita berikan kepada kelompok-kelompok pemuda. Anak-anak muda itu kan pasti punya komunitas tadi ya. Pasti punya komunitas. Nah, sebelum lebaran ya, sekarang ini waktunya mungkin seminggu sebelum lebaran. Jadi komunitas-komunitas muda ini harus dimasuki oleh para dai-dai untuk memberi pencerahan tentang hal itu. Jadi sebenarnya
hari raya itu adalah apa sih yang mereka pahami? Itu dulu. Hari raya hakikatnya adalah merayakan kemenangan. Kemenangan kan diraih setelah peperangan. Iya. Perang melawan siapa? Melawan hawa nafsu, melawan diri kita, melawan kesombongan kita, melawan egois kita. Dan kemudian kita memenangkan itu dengan menanamkan rasa simpati, empati, kesabaran dalam diri kita dengan puasa. Berarti kemenangan ini adalah kemenangan orang-orang yang puasa. Nah, itu dulu. Nah, kemenangan orang yang puasa ini dirayakan oleh orang-orang yang puasa. Harusnya kan begitu. Dan orang yang berpuasa dengan baik, saya yakin tidak mungkin mereka akan merayakan dengan hal-hal yang haram. Karena mengkhawatirkan puasa mereka malah nggak diterima nanti. Kita sudah berjuang di dalam bulan Ramadan ini, dalam puasa kita dengan penuh serius mengharap ridho Allah, mengharap Lailatul Qadar, mengharap pahala dari puasa dan amal kita. Kok akhirnya malam Ramadan kita rusak sendiri, malam Idul Fitri kita rusak sendiri. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Jadi kemenangan ini bukan kemenangan dari apa, tapi kemenangan melawan hawa nafsu kita. Dan kita meraih kemenangan ini perjuangannya panjang. 1 bulan penuh loh. Masa mau kita rusak hanya dengan semalam? Dengan pesta, dengan trek-trekan, belum lagi yang ada kecelakaan dan sebagainya. Ya, hal-hal seperti ini setidaknya harus kita pahamkan. Kita tidak boleh membenci anak-anak muda karena mereka generasi penerus bangsa. Tetapi bagaimana kita benahi cara pandang mereka yang selama ini kurang tepat, kita bikin yang tepat. Mungkin seperti itu gambarannya. Iya, jadi menarik ya, karena tidak perlu menghilangkan semarak dari anak muda itu, tapi bagaimana dipositivisasi seperti itu menarik menurut saya. Dan terima kasih Ustadz Mu'alim untuk penjelasannya. Jadi tidak perlu kita menghilangkan secara sepenuhnya, tapi bagaimana kemudian kita mendekatinya masuk dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih milenial gitu ya Ustadz ya. Lebih milenial, lebih ke anak mudaan seperti itu, karena memang pelakunya anak muda. Ya, selanjutnya Pak Dula, tadi yang disampaikan Pak Dula di awal itu saya kira mungkin itu mewakili fenomena di awal gitu, artinya di zaman sebelum era digital masif gitu ya Pak. Sekarang kita melihat perbedaan itu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abidin Wakano, bahwa ada gejala yang berbeda, ada fenomena yang berbeda, yang tadinya di kampung itu menjadi potret yang cukup sakral menyambut Ramadan, tetapi akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di kota itu juga turut serta terbawa ke desa. Nah, melihat fenomena ini ada gejala apa menurut Pak Dula menyambut Idul Fitri? Jadi kita melihat bahwa dengan perkembangan zaman saat ini, apa yang terjadi di kota anak-anak muda ketika menjelang malam takbiran itu juga sudah mulai tergeser sampai ke kampung-kampung, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan itu ada kita punya mahasiswa juga, ya, yang namanya mahasiswa, bukan hanya IAIN saja, tapi juga di mahasiswa yang lain juga. Ketika mereka pulang kampung, ya, mereka menganggap bahwa kebiasaan di kota itu mereka ingin untuk bagaimana bisa menerapkan juga di desa, ya, di kampung juga, ya. Nah, itu salah satu faktor saja, ya. Sehingga juga di desa juga sudah mulai seperti di kota, ya. Malam takbiran terus ada kelompok-kelompok, kemudian pakai geng motor, ya, pakai motor, grup-grupan dan lain sebagainya. Bahkan sampai mereka punya itu klakson, ya klaksonnya itu bunyinya itu sudah knalpotnya itu sudah dibuka, jadi mereka ingin bagaimana supaya ya meniru yang terjadi di kota. Nah, kita lihat juga di kota di sini, kita pernah selalu memberikan arahan, memberikan anjuran dan lain sebagainya kepada mereka. Tapi mereka juga punya alasan. Apa alasan mereka? Loh, ini syiar juga. Ini syiar juga. Bahkan kalau sampai kita tegur mereka secara keras, itu mereka
bersikap dengan kita itu sudah agak begitu lain. Tidak sopan. Ya, tidak sopan dengan kita. Wah ini berarti ini semangat syiarnya nggak ada ini. Masa kali ini syiar. Dan ini 1 tahun 1 kali. Ya, kita ingin untuk meramaikan. Dan ini adalah syiar agama kita Islam. Nah, itu juga mereka punya alasan. Tapi kita juga tidak kalah, artinya tidak hanya sampai di situ kita menerima mereka punya kabar semacam gitu lalu kita tinggal diam. Kita tetap memberikan arahan kepada mereka. Oke, syiar kita terima dan ini kita setuju. Ya. Namun jangan sampai terlalu berlebihan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena sudah pengalaman. Ya, pengalaman beberapa tahun lalu. Begitu pawai, itu tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum tertentu yang ingin untuk menjadikan kesempatan itu akan jadi sesuatu situasi kondisi yang kita sama-sama tidak inginkan. Ada semacam pelemparan, ya kan? Pelemparan. Ya, padahal itu kadang-kala juga ya kalau kita selalu bekerja sama dengan para intel kita, para ini juga, itu juga tidak betul kemungkinan ya dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin untuk. Oleh karena itu kita selalu dari tokoh agama, terutama kami dari MUI, itu kami selalu mengimbau tidak hanya secara lisan, tetapi juga secara himbauan lewat surat kita sampaikan ke masjid-masjid, ya. Supaya dalam rangka takbiran menyambut hari kemenangan kita Idul Fitri yang begitu sungguh mulia, sungguh mari kita harus betul-betul dengan sikap dan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang baik, sebaiknya kita bertakbir itu di lingkungan kita masing-masing, di masjid, kemudian di langgar-langgar, di musala-musala. Itu himbauan kita, ya. Tetapi lagi-lagi yang namanya anak muda, ya, tetap tadi seperti Ustadz Ma'alif katakan bahwa anak muda itu kan adalah ingin tampil, ingin mencari ekspresi, mengekspresikan mereka punya mencari jati diri, ya, dan lain sebagainya, ya, sehingga walaupun kita itu mengarahkan mereka untuk, tapi tetap saja karena semangat itu yang mereka jalankan. Bahkan akhir-akhir ini itu menjelang malam takbiran itu mereka sudah cetak kaos. Jadi ada di belakang itu ada la ilaha illallah, ya, macam-macam. Kemudian mereka sudah kumpul duit untuk beli sorban, yasir araba, itu seragam. Ya itu masing-masing kelompok, katakanlah seperti kelompok Stein, kelompok Kebun Cengke, kelompok Koi Hao, itu ada, ya, itu ada. Kita sampai bisa melihat ke situ. Ya, jadi ketika pada malam itu lalu ada bendera yang mereka kibarkan dan lain sebagainya. Kadangkala juga yang kita semua itu sangat mengkhawatirkan jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena ketika masa begitu banyak, ya, itu ada orang-orang yang ingin untuk provokator. Tidak ingin untuk situasi itu menjadi aman. Itu kita tidak bisa menafikan. Tetap ada. Ya, tetapi kita harus selalu dengan penuh kesabaran, selalu kita harus menyampaikan peringatan-peringatan kepada mereka. Dan yang lebih sekali itu kita bekerja sama dengan pihak aparat. Saya sudah beberapa kali jauh sebelumnya kemarin itu saya sudah ngomong dengan beberapa intel, beberapa aparat kita, bahkan Kapolres kita sudah sampaikan, waktu Kapolres juga datang bertamu ke kita, silaturahim kita, itu saya sudah memberikan masukan. Tentunya itu polisi atau pihak keamanan itu mereka lebih tahu jalur-jalur mana yang punya potensi, yang dianggap rawan, ya. Nah, sehingga perlu kita harus mereka backup di situ. Kalau bisa itu mereka istilahnya bikin rute khusus, start ya, mereka start ya. Nah, jadi umpamanya seperti Batu Merah, ya, Kapaha itu sampai di Batu Merah jembatan, Mardika ke sana itu stop. Nah, jadi lingkungan kita saja begitu, ya. Nah,
Kalau dulu-dulu itu sampai belakang soya dan lain sebagainya itu aman, terkendali itu dulu. Tapi setelah selesai kerusuhan itu sangat kita berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum tertentu yang bermain untuk memanfaatkan situasi dan kondisi keadaan. Ini yang kita sangat mengkhawatirkan. Sehingga kami para tokoh agama selalu menghimbau dan menyampaikan. Mendekati bulan hari raya Idul Fitri begini, memang kita sering juga bisa memberikan peringatan-peringatan pembinaan juga kepada kepada remaja miskin. Sudah beberapa kali itu seperti di Kapaha, kemudian di belakang di belakang kuburan Australia, ya itu kan ada masjid-masjid itu, kita juga sering memberikan peringatan pada mereka, ya. Nah, itu kita menghimbau. Tetapi lagi-lagi ya namanya anak muda, ya namanya anak muda. Nah, kita juga bisa menghimbau lewat khotbah, lewat ceramah Ramadan juga, supaya kita memperingatkan kepada orang tua, ya. Ketika menjelang malam takbiran, tolong masing-masing orang tua juga bisa memberikan nasihat dan memberikan peringatan kepada anak masing-masing, ya, sehingga mereka jangan sampai pawai dan lain sebagainya, karena itu ada juga terjadi juga kecelakaan, terjadi juga hal-hal yang kita inginkan, yang saya katakan ada sampai pelemparan dan lain sebagainya, yang sering itu kan terjadi kecelakaan juga itu. Nah, sehingga kita juga dari sisi orang tua juga kita harus menyampaikan peringatan kepada mereka untuk sedini mungkin mereka bisa memberikan peringatan dan nasihat kepada anak-anak mereka. Di samping kita juga memperingati kepada generasi muda kita. Itu selalu kita sampaikan begitu. Menarik ya Ustadz ya, karena memang tidak bisa benar-benar dihalau gitu ya Pak ya, tapi yang bisa adalah bagaimana kita meminimalisir paling tidak konsekuensi negatif yang kita tahu sendiri. Kita di Ambon juga punya masa lalu, walaupun kita bagaimanapun juga kita harus menerima kenyataan itu, dan ini yang harus kita jaga. Ya saya kira begitu. Mungkin bisa ditambahkan sedikit oleh Pak Abi. Iya, jadi menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Tula, dan tadi kita lihat ada kebijakan yang sebenarnya sudah diambil oleh MUI dulu, bahkan dengan ormas-ormas Islam lain, bahkan melibatkan juga ormas non Muslim untuk sama-sama menyambut malam takbiran, menjaga ketentraman, keamanan bersama. Ini sesuatu yang namun memang ini sebuah gejala sosial, dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mualim tadi bahwa masyarakat kita juga berubah. Jadi perintah Allah, tapi ada dimensi budaya masyarakat kita yang permisif, dan anak muda yang selalu mencari bentuk kreativitas dan seterusnya. Memang dulu selalu saja misalnya diberi beberapa model-model takbiran berbasis masjid, ada lomba semacamnya, dan kemudian ada seruan-seruan, bahkan mengingat sensitivitas itu bahkan lebih baik dikontrol sedemikian mungkin gitu. Nah, saya kira ini syiar. Tapi kemudian syiar itu juga harus ada koridornya, ada etikanya, ada aturan-aturannya yang oleh Ustadz Mualim tadi, bahwa kita ini bertakbir, bahkan saya bilang kita sedang bertakbir membesarkan asma Allah, maka jangan kita bertakaburan pada malam itu. Jadi kita ini hampir sinonim ini takbiran dengan takabur, ya. Itu akar katanya sama ya. Artinya talamburan. Ya, jadi jangan kita kita perlu memberi pencerahan kepada anak-anak muda, berkreasilah, berinovasilah. Tentu untuk apa? Untuk syiar itu. Jangan sampai tujuannya kita syiar tapi justru merusak syiar itu sendiri. Itu sesuatu yang ini. Untuk itu memang tugas-tugas, bukan saya tugas para ustadz, tapi juga para guru-guru, tugas orang tua untuk memberi pencerahan kepada generasi muda kita,
agar kemudian mari kita menyambut malam kemenangan yang dikatakan oleh Ustadz Mualim tadi, bahwa ini adalah malam di mana kita sudah mengedukasi diri kita melalui bulan suci Ramadan. Kita menjadi pemenang dari hawa nafsu amarah kita yang menjerumuskan kita terhadap segala keburukan-keburukan. Maka malam takbiran itu bukan kembali kita menjerumuskan diri kita dalam ketakaburan dengan nafsu amarah kita, macam-macam model, jangan mendatangkan mafsadat atau kemudaratan, tapi mestinya malam itu kita mendapatkan keheningan, kesejukan, kebeningan spiritual. Saya kira mungkin ya Ustadzullah, Ustadz Mualim ya, malam takbiran itulah puncak spiritualitas kita sebenarnya. Kita akan kemudian besok kita akan merayakan hari kemenangan kita seperti itu. Masih sekaligus close. Iya, ya menarik ya, kita udah menyimak bagaimana persiapan dan persiapan dari segi budaya masyarakat, kemudian anak muda dalam menyambut dan menyongsong bulan Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya mungkin dari semua penjelasan yang sudah disampaikan, bahwa di samping ada persoalan kekhidmatan, kesakralan, tetapi juga ada fenomena yang sangat tidak kita inginkan. Tapi itu tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan, kita bisa bekerja sama, kemudian misalnya merangkul mereka seperti itu ya. Dan upaya-upaya itu juga sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini oleh pihak MUI, kemudian juga ustadz-ustadz kita, dan tentu saja butuh kerja sama semuanya, termasuk guru dan juga orang tua di rumah. Ya, selanjutnya kita akan menyimak terakhir bagaimana pesan dari tokoh-tokoh ini untuk kita semua dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan bagi kita semua yang telah menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ya, saya mulai dari Pak Dullah. Baik, untuk terakhirnya saya menghimbau kepada kita semua, kaum muslimin wal muslimat, masyarakat Maluku semua, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan kita. Mari kita menjaga situasi dan kondisi yang aman sehingga kita bisa merayakan hari kemenangan kita itu dengan sebaik-baiknya. Ya, saya menghimbau juga kepada orang tua supaya selalu bisa memperingati dan mengingatkan anak-anak remaja dalam rangka malam takbiran, supaya jangan terlalu berhura-hura ya. Alangkah baiknya kalau masing-masing bisa menasihati anaknya, paling tidak di rumah, atau paling tidak itu mereka melaksanakan takbiran di lingkungan masing-masing, masjid, musala, sehingga kita menjaga, mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Yang ketiga, saya menghimbau kepada masyarakat semua, terutama kepada pihak aparat TNI Polri, untuk mari sama-sama dengan para tokoh agama untuk kita menjaga situasi keamanan pada malam takbiran dan juga pada hari merayakan atau melaksanakan Idul Fitri. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita sudah membuktikan bahwa pelaksanaan malam takbiran maupun pelaksanaan Idul Fitri itu selalu berjalan dengan aman damai berkat kerjasama antara semua elemen masyarakat, tokoh agama dengan aparat, bahkan juga kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Mereka juga dengan jiwa yang bersih, jiwa yang penuh keikhlasan juga turut menjaga situasi dan kondisi pada saat umat Islam melaksanakan sholat Id.
inilah yang perlu kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan dan kita budayakan. Kita memberikan tunjukkan kepada pihak luar bahwa inilah Maluku yang penuh dengan toleran, persaudaraan, hidup orang bersaudara betul-betul sangat kental di Maluku ini. Saya pikir itu yang saya sampaikan, dan terakhir saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Sama-sama kita memaafkan atas semua kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja selanjutnya Iya. Ustadz Mualim. Ya, terima kasih. Saya menambahkan sedikit himbauan untuk pribadi kita masing-masing sebenarnya adalah bagaimana kita menuntaskan perjuangan kita mulai awal Ramadan hingga akhir. Jadi karena ini sudah di akhir-akhir Ramadan, ini biasanya justru ada perpindahan orientasi. Jadi awalnya ada orientasi yang ingin serius untuk menghabiskan Ramadan ini hanya untuk Allah, bahasanya gitu. Tapi kemudian karena kita harus persiapan untuk hari raya, itu kita habiskan masjid jadi sepi, waktu kita habiskan di mall, gitu kan? Gitu. Nah, itu yang kita kembali pada tujuan awal kita berjuang di bulan suci Ramadan, kita tuntaskan perjuangan kita menghabiskan bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak amaliyah-amaliyah yang patut kita lakukan, terutama puasanya ini harus betul-betul berkualitas. Ibadah-ibadah wajib yang lain juga harus kita tuntaskan dengan baik, dan bagaimana nanti kita bisa menyambut bulan Idul Fitri itu dengan betul-betul kebersihan diri kita dari segala dosa kepada Allah, dan kita ikutkan juga dengan silaturahim halal bihalal, minta maaf satu sama lain sehingga dosa dengan sesama manusia juga selesai habis. Insya Allah kita kembali dalam fitrah, kita kembali dalam kesucian fitrah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Mualim. Langsung saja Pak Abi. Iya, closing statement saya menyambung apa yang sudah disampaikan kedua Ustadz ini, bahwa mari kita menuntaskan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi pemenang yang sejati. Jangan di akhir puasa justru kita kembali mengumbar hawa nafsu kita. Kita menghabiskan semua uang simpanan kita, menghabiskan semua Tabungan. Keinginan yang kita tahan, hawa nafsu kita selama bulan puasa, dan setelah malam takbiran kita seperti mengumbar semua nafsu kita di malam takbiran itu, sehingga kita tidak mendapatkan keheningan, kesyahduan dalam bertakbir, tapi kita mengumbar hawa nafsu kita. Mari kita jaga malam kesucian takbiran itu, yang dengan berbagai himbauan oleh MUI, oleh pemerintah, oleh panitia besar Islam dan lain-lain sebagainya, semua ormas Islam, bahkan seluruh ormas keagamaan yang lain yang juga bangga dengan saudara, bahkan ikut menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kita jaga sekali lagi malam kesucian itu dengan sebaik-baiknya, sehingga besoknya tidak ada wajah-wajah yang sedih, tidak ada lagi orang-orang yang karena menghabiskan malam itu dengan cara yang tidak baik, sehingga ada yang terluka, ada yang tersenggol, ada yang berkelahi. Tapi benar-benar kita semua berbahagia di hari yang fitri itu. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin. Mari kita memperkuat tali silaturahim, pertalian hidup orang bersaudara di Maluku dan tentu di Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi bincang-bincang singkat kita bersama beberapa tokoh yang hadir di sini. Mari kita menyambut Lebaran dengan semangat kemenangan, dan setelah itu kita akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semangat Ramadan menjadi spirit bagi kita untuk meningkatkan persatuan, solidaritas dengan modal sosial kita orang Ambon, orang Maluku, yaitu solidaritas atau orang basudara. Semoga bagaimana budaya kita dalam menyambut Lebaran ini menjadi satu spirit persatuan bagi kita, baku sayang, saling menghormati, dan kemudian kita bisa menyebarkan rahmah bukan hanya bagi kita orang Ambon, orang Maluku, tapi juga untuk Indonesia dan untuk kebinekaan kita di Nusantara. Terima kasih. Saya Nurlaiha Ibrahim mengundurkan diri dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.